Di tengah hiruk-pikuk kemewahan yang selalu menyelimuti Manchester City, dari rekor transfer mahal hingga gelar demi gelar yang terus diraih, ada sebuah kisah lain yang jarang disorot kamera. Sebuah cerita yang tak melibatkan selebrasi mega bintang di atas lapangan, melainkan perjalanan panjang dari para pemain muda yang diam-diam tumbuh dan berkembang di balik tembok akademi klub. Akademi Manchester City bukan lagi sekadar tempat latihan, tetapi telah bertransformasi menjadi mesin penghasil talenta sekaligus keuntungan. Tanpa gegap gempita media, akademi ini menjalankan misinya secara konsisten dan strategis. Setiap tahun, mereka melahirkan pemain-pemain muda yang bukan hanya siap bersaing di level tertinggi, tapi juga menjadi aset yang sangat bernilai di pasar transfer. Menariknya, sebagian besar dari mereka bahkan tak perlu mengenakan seragam tim utama City untuk memberikan kontribusi. Cukup dari proses pembinaan yang cermat dan jaringan penjualan yang rapi, klub mampu meraup puluhan juta pound hanya dari talenta muda. Kini, Akademi Manchester City telah menjelma menjadi tambang emas tersembunyi. Sambil terus membina regenerasi, mereka juga membuktikan bahwa investasi jangka panjang di akar rumput bisa memberikan dampak nyata bagi kestabilan finansial klub. Sebuah ironi yang menarik, saat dunia memuja pemain-pemain mahal City, justru produk rumahanlah yang diam-diam membuat neraca keuangan tetap sehat. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Sejak Pep Guardiola mengambil alih kursi pelatih Manchester City pada tahun 2016, dunia menyaksikan bagaimana klub ini menjelma menjadi kekuatan dominan yang hampir tak tersentuh. Dalam prosesnya, City tak ragu menggelontorkan dana besar demi membentuk skuad impian. Lebih dari 1,5 miliar euro telah dihabiskan untuk mendatangkan pemain-pemain kelas dunia dari berbagai penjuru Eropa hingga Amerika Selatan. Nama-nama seperti Erling Haaland, Jack Grealish, hingga Ruben Dias adalah wajah dari ambisi besar tersebut. Simbol dari betapa seriusnya klub ini mengejar kejayaan di segala lini. Namun, di balik strategi belanja yang mencolok itu, tersembunyi sebuah fondasi penting yang sering luput dari perhatian, Akademi Muda Manchester City. Tidak banyak yang menyadari bahwa saat klub sibuk memburu bintang, mereka juga tengah memanen hasil dari investasi panjang di sektor pembinaan usia dini. Akademi ini bukan sekadar pelengkap identitas klub, melainkan telah menjadi tulang punggung yang menyokong stabilitas jangka panjang, baik dari sisi regenerasi pemain maupun keuangan. Akademi Manchester City telah berkembang menjadi salah satu yang paling produktif dan menguntungkan di Eropa. Meski tidak semua lulusannya mendapat tempat di tim utama, banyak dari mereka yang justru menjadi aset berharga di bursa transfer. Nama-nama seperti Jadon Sancho, Gavin Bazunu, dan Cole Palmer adalah contoh bagaimana pemain jebolan akademi bisa menghasilkan puluhan juta pound sterling bagi klub. Proses pembinaan yang sistematis, ditambah eksposur internasional yang diberikan sejak usia muda, menjadikan mereka incaran banyak klub besar lainnya. Menurut data Transfermarkt, sejak tahun 2014, Akademi Manchester City telah menjadi tambang emas tersembunyi yang jarang mendapat sorotan besar. Dalam kurun waktu 1 dekade, klub berhasil meraup pendapatan sekitar 432,8 juta euro, setara dengan 8,28 triliun rupiah hanya dari penjualan pemain yang pernah ditempa di sistem pembinaan mereka. Jumlah ini bukan berasal dari 1 atau 2 transaksi besar semata, melainkan akumulasi dari 51 transfer dengan rata-rata 7,8 juta euro per pemain. Angka yang menunjukkan betapa konsistennya akademi ini menghasilkan talenta yang siap jual. Apa yang dilakukan Manchester City adalah gambaran strategi ganda yang dijalankan secara cermat. Membangun tim utama lewat dana besar, sembari menjaga kesinambungan lewat akademi. Dua jalur ini berjalan beriringan,
menciptakan keseimbangan yang tak hanya memperkuat skuad, tetapi juga menyehatkan neraca keuangan klub. Dalam dunia sepak bola modern yang semakin kompetitif dan mahal, City berhasil menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari belanja besar, melainkan juga dari kecermatan melihat potensi sejak dini. Bagi City, investasi di sektor pemain muda bukan hanya untuk memenuhi kewajiban regenerasi. Lebih dari itu, akademi telah dijadikan sebagai pilar strategis yang menawarkan manfaat ganda, memasok tenaga berkualitas ke tim utama, sekaligus mencetak keuntungan signifikan dari pasar pemain. Kombinasi inilah yang membuat City mampu tetap kompetitif di dalam lapangan, namun juga efisien di luar lapangan. Contohnya terlihat jelas pada dua nama yang menonjol. Phil Foden adalah gambaran ideal dari pemain akademi yang berkembang menjadi tulang punggung tim utama. Sementara itu, Cole Palmer menjadi ilustrasi sisi lainnya. Pemain yang meski tak bertahan lama di Etihad, tetap memberikan kontribusi besar lewat nilai transfernya yang tinggi. Keduanya menunjukkan bahwa apapun jalur yang diambil, bertahan atau dijual, produk akademi selalu membawa dampak positif bagi klub. Keberhasilan Akademi Manchester City dalam mencetak keuntungan luar biasa tentu tak terjadi secara kebetulan. Salah satu faktor utamanya adalah kemampuan mereka menjual lulusan akademi dengan harga yang sangat kompetitif, bahkan fantastis untuk pemain yang belum benar-benar menembus tim utama. Setiap tahun ada saja nama-nama yang dilepas ke klub-klub lain dengan bandrol tinggi, menandakan bahwa para pemain muda ini tidak hanya dibentuk untuk masa depan City, tetapi juga sebagai komoditas bernilai tinggi di bursa transfer. Nama Cole Palmer menjadi sorotan utama. Palmer adalah pemain serbaguna yang bisa diandalkan di berbagai posisi, yang kini menjadi aset penting Chelsea di setiap laga. Palmer dilepas ke Chelsea pada musim panas 2024 dengan nilai transfer sebesar 47 juta euro. Angka itu menjadikannya penjualan termahal dalam sejarah Akademi Manchester City, sebuah bukti bahwa lulusan internal pun bisa menyaingi nilai pasar pemain bintang. Keputusan menjual Palmer bukan tanpa risiko, tetapi dari sisi bisnis, itu adalah langkah yang sangat menguntungkan. Namun Palmer bukan satu-satunya. City juga berhasil melepas Yan Couto ke Borussia Dortmund dengan harga 30 juta euro. Padahal bek asal Brasil itu belum sekalipun bermain untuk tim utama di Premier League. Kelechi Iheanacho yang sempat jadi harapan di lini depan dijual ke Leicester City seharga 27,7 juta euro. Kemudian ada Taylor Harwood-Bellis yang dilepas ke Southampton sebesar 23 juta euro dan Romeo Lavia yang juga merapat ke klub yang sama dengan mahar 22,3 juta euro meski hanya sempat bermain sekali untuk City di ajang resmi. Daftar ini masih berlanjut. Jadon Sancho dijual ke Dortmund seharga 20,6 juta euro, Angelino dilepas ke RB Leipzig dengan banderol 17 juta euro, sementara dua kiper muda, James Trafford dan Gavin Bazunu, masing-masing dijual ke Burnley dan Southampton dengan harga di kisaran 14 sampai 17 juta euro. Bahkan Brahim Diaz yang lebih banyak dikenal setelah pindah ke Real Madrid juga berasal dari akar akademi ini dan sempat dijual dengan harga 17 juta euro. Pola ini menunjukkan bahwa Akademi Manchester City tak hanya menghasilkan pemain untuk digunakan, tetapi juga untuk dipasarkan. Mereka mampu membentuk reputasi global bahwa setiap produk Akademi City adalah investasi menjanjikan bagi klub-klub lain, entah untuk kebutuhan taktis atau sekadar langkah strategis di bursa transfer. Dan yang paling mengesankan, semua itu dilakukan dalam senyap,
di balik gemerlap para superstar yang tampil setiap pekan di Etihad Stadium. Apa yang dilakukan Manchester City lewat akademinya bukan sekadar membina pemain muda, tapi membangun ekosistem yang saling menopang antara prestasi dan profit. Ketika klub-klub lain masih berkutat pada dilema antara fokus pada pembinaan atau belanja besar, City memilih untuk menjalankan keduanya secara paralel dan sejauh ini nyaris tanpa celah. Akademi mereka bukan hanya tempat lahirnya talenta, tapi juga ladang bisnis yang terus menumbuhkan nilai. Dalam dunia sepak bola modern yang kian mahal dan kompetitif, Manchester City menunjukkan bahwa kejayaan tak harus dibangun dengan satu wajah saja. Di balik para pemain bintang yang mengangkat trofi demi trofi, ada para lulusan akademi yang diam-diam ikut menjaga keseimbangan klub, bukan lewat gol atau assist, melainkan lewat nilai dan visi jangka panjang. Sebuah kemenangan yang tidak selalu dirayakan di lapangan, tapi dirasakan sepenuhnya di ruang rapat manajemen.